Ini lebih mosur lagi teman-teman, lebih panjang lagi nih. Yang kuningnya kuning extra jos ini ya. Ini lebih jingkring. Kemudian induk betinanya itu cuma sekian nih. Tapi ini serinya AF untuk betinanya ya, tetap keluar anakannya dari F. Jadi 50% itu didukung oleh induk pejantan dan 50% adalah genetik dari induk betina. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru, masih di channel Jumariku Kreatif yang membahas tentang dunia breeding kenari di Indonesia ya. Baiklah teman-teman, hari ini pagi ini Pak Guru akan melanjutkan sesi kita yang ke-13 ya. Setelah kemarin kita mengenal bagaimana cara crossbreed ya atau kawin silang Yorkshire untuk mencetak anakan seri F ya teman-teman. Tentunya masih ingat itu dipelajari. Hari ini Pak Guru akan membahas bagaimana kita mencetak seri F ya, khususnya F1 Yorkshire ya, dengan memilih indukan yang kira-kira pas untuk breeding teman-teman ya. Sebelum ke sana akan saya tunjukkan beberapa hasil breedingnya Pak Guru teman-teman. Ini alhamdulillah bulan kemarin saya panen 20 anakan dari F1 dan F2. Tapi karena faktor alam saya kira sudah mulai musim kemarau, ternyata belum, malah banyak badai. Akhirnya seleksi alam sekarang tinggal 13 anakan ya. Ada yang sudah mulai mandiri, ada yang masih di luar induknya, dan ada yang masih bersama induknya. Kemudian di awal bulan ini alhamdulillah ada yang mengeram. Ini ada sekitar 7 indukan teman-teman, ada 7 indukan yang meram, dan ada seminggu ini saya lagi proses mengawinkan 5 indukan ya. Jadi kita cetak seri F1 ya teman-teman ya. Oke, ini biasanya terlalu berisik. Yang pertama ini saya kasih sampel dulu teman-teman ya. Ini saya punya anakan F1, ini usia sekitar hampir 2 bulan teman-teman, 1,5 bulan ini. Ini anakan bulan Maret berarti Februari ya. Ini yang bawah itu induknya teman-teman, induknya itu lokal ya, lokal atau loper lah terserah gitu. Yang di atas itu anaknya itu adalah ini serinya F1 ya. Teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya sangat signifikan ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan kemarin ya. Ini karena F1 berarti 50% adalah darah dari pejantannya ya. Ini lebih agak mostur dan panjang teman-teman ya. Ini betinanya segini nih, kecil ini ya. Anakannya lah kita bandingkan ini nah, dengan anakannya berbeda teman-teman ya. Ini kalau saya menggunakan seri lokal ya. Ya lokal itu ya segini teman-teman, dan saya bilang lokal ya. Kalau yang kecil-kecil itu saya nggak tahu itu, mungkin lokil ya. Oke, yang kedua kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Ini lebih mosur lagi teman-teman, lebih panjang lagi nih. Yang kuningnya kuning extra jos ini ya. Ini lebih jingkring. Kemudian induk betinanya itu cuma sekian nih. Tapi ini serinya AF untuk betinanya ya, tetap keluar anakannya seri F. Jadi 50% itu didukung oleh induk pejantan dan 50% adalah genetik dari induk betina teman-teman ya. Ini untuk sampel saja, jadi biar teman-teman tahu perbedaannya ya. Nah Guru yang kedua ini saya menggunakan seri Yorkshire-nya teman-teman ya. Ini saya menggunakan koi 20 teman-teman, agak melontong ini hingga anakannya panjang-panjang ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Bagaimana sebenarnya teknik kita mencetak seri F1 itu dilihat dari postur induk betinanya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kualitas itu kan sebenarnya ditentukan oleh harga teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, di awal-awal beberapa sesi dulu itu yang penting Yorkshire kan teman-teman ya. Nah yang penting Yorkshire untuk cetak anakan seri F.
Ini biar nggak berisik, saya singkirkan dulu teman-teman, biar nggak ganggu konser kita. Jangan teman-teman, dia sudah ngacorin di luar. Oke ya, kita ngobrol santai aja. Yang pertama teman-teman, saya beritahu teman-teman dari segi harga teman-teman ya. Harga itu kalau Pak Guru membuat harga standar untuk F1 itu ya sekitar harga 600.000 sampai 1 juta lah ya itu. Jadi ini kakaknya saya jual laku 1.050.000, dan yang satu itu saudara satu sarangnya 1 bulan saya jual kemarin laku 800 yang itu ya. Jadi ada harga itu ada kualitas ya. Jadi harga F1 itu saya perkirakan antara 600 sampai 700 untuk peternak rumahan teman-teman ya. Kalau peternaknya untuk skala produksi ya mungkin bisa lebih murah lagi ya. Dia mengeluarkan tiap bulannya 50 ekor 100 ekor ya mungkin lebih murah lagi lah, itu nggak kita bahas ya. Dari segi harga ya, harga itu akan kita dapatkan dengan sebanding dengan cetakan kita teman-teman ya. Cetaknya gimana? Jadi cetakan itu kalau teman-teman menggunakan seri lokal-lokal yang biasa ya harganya paling sekitar 600 sampai 800 di angka situ lah ya, di angka situ. Jadi yang pertama bagaimana kita memilih kriteria teman-teman ya. Kriteria yang pertama gini ya, kalau teman-teman ingin cepat hasil, yang pertama kalau dalam hal memilih betina, satu cari betina yang pernah produk teman-teman, sehingga teman-teman nggak menunggu lama ya. Sebenarnya kan orang beternak itu kan ini caranya teman-teman, ini ada yang sudah dihasilkan ya baru bicara tentang apa yang kita inginkan. Tapi selama ini kan teman-teman kebalik ya, bicara apa yang kita inginkan baru kita memikir hasilnya. Salah teman-teman ya, salah menurut saya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang selera, ini harus dengan ini malah tidak ada hasilnya ternyata gitu loh, kelamaan nanti ya. Nah saya enggak, saya yang penting itu ada hasilnya dulu. Maka saya beli betina, betinanya sudah babon, pernah produk teman-teman ya, pernah produk dan apa itu syukur tidak begitu akhir atau tua ya. Untuk masalah tua tidak nanti dicari di videonya Pak Guru yang lain ya, masih ada. Jadi yang pertama adalah kriterianya adalah cari yang sudah babon teman-teman, cari yang sudah babon ya. Yang kedua teman-teman bisa bermain terhadap seri ya teman-teman. Untuk mencetak anakan seri F1 kan teman-teman cukup melihat dari seri lokal atau seri anakan filial atau AF ya. Nah kadang-kadang memang riskan teman-teman, karena kita belinya tidak di peternak kadang-kadang ya. Jadi riskannya gini, riskannya itu ada batas tipis antara membedakan seri lokal loper ya mas, loper dengan seri AF medium. Itu sangat tipis teman-teman, sangat tipis ya, sangat tipis. Tapi tidak kita masukkan di situ karena toh teman-teman pakai seri loper maupun pakai seri AF akan ketemu anakannya F1 ya. Yang pertama jadi kita tentukan dulu serinya teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua adalah yang pertama tadi apa teman-teman? Babon. Yang kedua adalah serinya. Ya, serinya kita bermain di AF sama lokal ya. Kalau saya sarankan teman-teman, lokalnya itu harus loper teman-teman, harus besar gini ya, besar. Karena kalau kecil itu anakannya sudah kecil biasanya ya, karena hanya 50% mendukung dari pejantannya. Kemudian dari lokal dan AF ya, itu ada dua hal yang sangat signifikan berbeda teman-teman ya. Yang pertama, kalau teman-teman ingin cetak seri F ya, kemudian pakai loper atau lokal, itu ada satu keunggulan. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah telurnya banyak, biasanya bisa 4 atau 5 ya. Kemudian keunggulan yang kedua ya, ada pertama, yang kedua keunggulannya itu berarti secara logika berarti anakannya banyak, tapi harganya di rate bawah. Jadi taruhlah kalau kita bicara bisnis teman-teman, teman-teman punya lokal itu telur 4 entah semua ya, kita jual harga 600-an, maka teman-teman kan akan dapat ini kasar di atas kertas ya teman-teman, bukan hubungannya dengan takdir yang kita dapatkan. Di atas kertas itu berarti 2.400.000 gitu teman-teman ya, taruhlah 2 juta lah gitu. Tetapi kalau teman-teman pakai seri AF ya, teman-teman akan mendapatkan anakan kalau AF yang berapa ya, paling cuma 3 ya, lebih sedikit telurnya, lebih sedikit karena seri itu semakin besar telurnya semakin sedikit ya, lebih sedikit, dan probabilitas peluang untuk anakan yang hidup juga lebih
sedikit ya. Nah itu pilihan aja, pilihan. Nanti kembalinya ke selera juga akhirnya sih ya. Jadi sebenarnya apa itu kita pakai lokal pun tidak ada masalah, hanya masalah di tadi harga market ya, harga market kan gitu. Itu langkah berikutnya teman-teman. Kemudian bagaimana memilih betina yang berikutnya teman-teman ya. Betina berikutnya itu kita pilih berdasarkan Yorkshire yang kita punya teman-teman ya. Yorkshire kita itu warna apa ya, warna apa. Maka cara terbaik adalah teman-teman menyiapkan dulu dengan survei atau dengan uji coba beberapa betina dengan warna berbeda ya. Jadi yang teman-teman perlu pelajari, yang khususnya punya Yorkshire cuma satu ya, itu adalah mempelajari dari karakter Yorkshire tersebut ya. Dalam artian karakter terhadap kesukaannya terhadap betina ya. Betinanya itu suka warna apa, biasanya warna teman-teman, bukan masalah postur tapi masalah warna ya. Kita survei, ternyata dia satu Yorkshire itu suka warna yang kuning atau buan ya, berarti teman-teman perbanyak betina dengan warna-warna itu, maka teman-teman dapurnya akan menghasilkan finansial ya, tetap menghasilkan finansial. Jadi jangan, nggak bisa dipaksakan kita punya ini harus nanti posisinya lama, nanti waktu teman-teman habis uangnya malah nggak ngumpul kan gitu ya. Jadi yang berikutnya itu dari segi kesukaan terhadap Yorkshire yang kita butuhkan untuk memilih betina yang cocok kan itu. Jadi jangan sampai kita sudah punya betina banyak ternyata nggak cocok sama Yorkshire-nya. Lain halnya kalau seperti tempat saya punya 5 Yorkshire teman-teman dengan warna yang berbeda-beda, sehingga saya paham dengan betina warna apa ini Yorkshire-nya saya jodohin kan gitu ya. Ya oke. Sekarang kita akan lihat beberapa koleksi betina Pak Guru yang nanti bisa teman-teman simak dari segi posturnya maupun dari segi warnanya. Oke teman-teman, ikuti Pak Guru teman-teman ya. Oke, pertama ini kita punya lokal teman-teman, warnanya Isabel. Ini kan kakinya agak jingkring. Ini kalau cetak anakan biasanya nanti sari anakannya juga jingkring kayak induknya seperti ini. Ya ini contoh sampel aja. Nah ini Pak Guru juga gitu. Ini kakinya agak panjang teman-teman. Ini juga lokal teman-teman. Kalau orang bilangnya sudah masuk AF, saya masih masuknya lokal. Nah ini juga kakinya tinggi teman-teman. Bagus untuk cetak anakan. Kalau ini panda ini nggak begitu tinggi teman-teman. Tapi saya ngejarnya bukan dari segi apa itu posturnya, tapi saya mengejarnya dari segi warnanya. Ya ini panda ini dari warnanya. Sarinya masih lokal teman-teman. Ini juga teman-teman, ini sarinya kakinya juga nggak begitu tinggi ya, burungnya cuma agak besar sedikit. Jadi lokalnya Pak Guru ya loper itu yang saya sebut lokal. Ini saya juga hanya cetak untuk mencetak anakan warna teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa nyetak posturnya, kita cetak dari warnanya, karena betina-betina putih di tempat saya itu malah dia sukanya dengan pejantan warna red brown ya. Kita cetak warna pocong atau panda di sini. Ini yang lokal teman-teman. Nah, kita lihat AF-nya Pak Guru teman-teman. Ini AF. Kalau orang mau bilang F1 monggo nih. Ini AF-nya Pak Guru besar seperti ini. Ya. Ini juga sudah menghasilkan 4 anakan teman-teman. 4 anakan. Jadi kalau mau celak yang panjang postur ya seperti inilah. Ini kemudian di sebelahnya ini ada warna hijau ya, bon hijau teman-teman. Ini saya gunakan untuk mencetak anakan warna teman-teman. Ini posturnya nggak begitu, dia hanya jembluk gitu ya, gemuk gitu. Nah ini biasanya karena pejantan Yorkshire panda saya sukanya warna yang gelap-gelap, maka saya jodohkan dengan warna seperti ini. Jadi pemilihan betina itu bisa berdasarkan postur, bisa berdasarkan warna. Yang jelas adalah bagaimana kita membuat agar betina-betina kita tuh cocok dengan pejantannya teman-teman, karena kalau nggak cocok ya nggak ada hasilnya. Jadi ini warna-warna gelap seperti ini saya jodohkan dengan warna panda. Kemudian ini juga ini saya cocokkan dengan warna panda pejantannya. Yang putih ini saya cocokkan dengan warna red brown. Ini ada anakannya 2 teman-teman, sementara ada anakannya 2. Warnanya juga panda sama bon kuning akhirnya. Ya, itu tadi jadi cara beberapa Pak Guru memilih betina ya.
Oke ya teman-teman, itu tadi cara bagaimana kita memilih atau menyiapkan betina-betina yang kita gunakan untuk mencetak seri anakan seri F Trah Yorkshire teman-teman. Jadi sebenarnya kata simpulnya dari yang saya bicarakan itu adalah yang penting hasil ya, yang penting hasil. Karena teman-teman punya range di antara 600 sampai 1 juta untuk pautan seri F yang usianya 1 bulan sampai 2 bulan ya. Semoga itu tadi menginspirasi teman-teman. Jadi tinggalkan selera teman-teman, tapi kejar produksi sehingga teman-teman punya finansial. Karena teman-teman invest di Yorkshire-nya itu juga bukan barang yang murah kira-kira teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Terakhir dari Pak Guru yang belum subscribe, bantu Pak Guru subscribe untuk mengembangkan channelnya Pak Guru. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga teman-teman sukses untuk mencetak anakan seri F, khususnya F Ban ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.